Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan kajian kita sejarah Islam di Pulau Jawa atau di Nusantara pada umumnya. Hari ini kita akan berbicara tentang biografi ataupun sejarah perjuangan Sunan Bonang dalam mengislamkan Pulau Jawa. Kenapa Sunan Bonang yang kita bahas? Sunan Bonang ini adalah salah satu di antara wali Songo, salah satu dari para wali yang punya peran cukup besar dalam mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Wiji Saksono dalam bukunya Mengislamkan Tanah Jawa, posisi Sunan Bonang ini merupakan posisi sentris di antara para wali dan merepresentasikan ajaran para wali yang lainnya. Kenapa demikian? Yang pertama, Sunan Bonang ini merupakan murid sekaligus anak dari Sunan Ampel, sehingga dari ajaran Sunan Bonang kita bisa memperkirakan bagaimana ajaran Sunan Ampel. Demikian juga Sunan Bonang ini merupakan teman seperguruan Sunan Giri dan juga Raden Patah dan beberapa santri Ampel yang lainnya. Sehingga dari ajaran Sunan Bonang kita pun juga bisa memperkirakan bagaimana Islam atau bagaimana ajaran Islam yang dianut oleh Sunan Giri ataupun juga Raden Patah. Demikian juga Sunan Bonang ini merupakan guru dari Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sehingga dengan demikian ajaran dari Sunan Kalijogo tentu itu juga merupakan atau bisa kita perkirakan tidak jauh berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Baik, nama Bonang atau nama Sunan Bonang ini sebenarnya merupakan gelar, sebagaimana lazimnya para wali pada waktu itu mereka dinisbatkan atau dihubungkan dengan daerah di mana mereka beraktivitas. Nah, nama aslinya ketika masih muda, beliau dipanggil dengan nama Maulana Makhdum Ibrahim. Dan menurut Srikhe, Makhdum Ibrahim ini lahir pada tahun 1465 dan tidak bisa lebih daripada itu. Kemudian Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa Makhdum Ibrahim ini lahir lebih awal lagi. Diperkirakan dia lahir tahun 1449 Masehi. Nah, kalau kita melihat beberapa peristiwa yang nanti akan dilalui atau dilakukan oleh Sunan Bonang dalam perjalanan hidupnya, seperti misalkan Sunan Bonang ini terlibat dalam proses persiapan berdirinya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Islam Demak. Kemudian juga Sunan Bonang ini merupakan orang yang pertama kali diminta untuk menjadi Imam Masjid Agung di Demak. Sementara Kerajaan Demak itu kan berdiri tahun 1481, sehingga diperkirakan di tahun itulah Sunan Bonang itu menjadi Imam Masjid di Demak. Demikian juga sebelum itu juga diceritakan bahwa Sunan Bonang ini sempat melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ke Malaka. Ada juga sebagian sumber yang mengatakan dia melakukan perjalanan ke Paseh. Nah, sehingga kalau misalkan Sunan Bonang itu lahir tahun 1465, otomatis di tahun 1481 usianya baru 16 tahun. Nah, sementara kalau kita lihat cerita yang bisa kita baca di historiografi tradisional seperti Babat Tanah Jawi, kemudian carita Caruban Nagari dari Cirebon dan beberapa babat yang lainnya. Di sana diceritakan ada banyak peristiwa besar yang dilalui oleh Sunan Bonang sebelum kerajaan Islam Demak itu berdiri. Misalkan dia sudah menjadi ulama
bahkan berhasil menaklukkan seorang berandal yang waktu itu sangat ditakuti, namanya Berandal Lokojoyo, yang ternyata Berandal Lokojoyo ini merupakan Raden Said sebelum dia bertobat dan menjadi Sunan Kalijogo. Jadi ketika ketemu dengan Raden Said itu, dia sudah jadi ulama. Nah, usia 16 tahun, sulit untuk dibayangkan, usia 16 tahun dia akan ditakuti oleh Berandal Lokojoyo. Jadi kalau misalkan dia jadi ulama usia 16 tahun, sementara usia antara Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo ini kan jaraknya relatif cukup jauh. Jadi kalau gurunya atau ulamanya itu usia 16 tahun, terus berandalnya usia berapa tahun? Nah, misalkan berandalnya usia 10 tahun dan sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat, anak usia 10 tahun itu sudah menjadi perampok yang ditakuti oleh banyak pihak. Baik, orang tua Sunan Bonang adalah Raden Rahmat, atau ada yang mengatakan namanya Ahli Romatullah bin Ibrahim Al-Asmar atau Ibrahim Asmoro. Ibrahim Asmoro ini beda dengan Maulana Malik Ibrahim. Ini dua orang yang namanya sama-sama ada Ibrahimnya, tetapi sebenarnya itu dua orang yang berbeda. Nah, cuma kalau kita baca sebagian tulisan, ya, ada yang sulit untuk membedakan dua orang ini, dianggapnya itu nama yang sama. Maulana Malik Ibrahim itu adalah bapaknya dari Raden Rahmat, padahal itu bukan. Ya. Nah, Sunan Bonang ini, ya bapaknya Raden Rahmat, dia anak dari Raden Rahmat yang menikah dengan Diah Siti Manila binti Arya Teja, anak dari Bupati Tuban. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, Sunan Bonang ini pertama kali belajar kepada bapaknya sendiri, kepada Raden Rahmat yang memang menjadi tokoh di Ujung Galoh atau di daerah yang hari ini disebut sebagai Surabaya. Jadi dulu namanya Ujung Galoh. Dan di Ujung Galoh itu ada satu daerah namanya Ampel. Nah, disitulah Raden Rahmat ini beraktivitas dan mendirikan pesantren. Pesantren ini menjadi pesantren yang didatangi oleh para santri dari berbagai daerah dan menjadi tempat untuk melakukan kaderisasi bagi orang-orang yang nantinya punya peran besar dalam melakukan islamisasi di Pulau Jawa. Nah, di pesantren Ampel ini, sebagaimana di awal sudah saya singgung, Maulana Makhdum Ibrahim ini berteman dengan Raden Ainul Yakin, yang kelak di kemudian hari dia lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Kemudian juga satu perguruan dengan Pangeran Jimbun atau Raden Patah, ya, karena Raden Patah ini nama kecilnya atau nama sebelum dia menjadi raja, ya sering dipanggil dengan nama Jimbun. Dia ini keturunan, ya, Jawa dan Cina. Jadi bapaknya Jawa, bapaknya Raja Majapahit, Raja Kertabumi, kemudian ibunya putri Cina yang ketika hamil ibunya ini dihadiahkan kepada Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Nah, setelah sekian lama belajar di pesantren Ampel, kemudian Sunan Bonang ini melanjutkan perjalanannya mencari ilmu. Rencananya beliau mau belajar ke Mekah. Jadi pada waktu itu Mekah ini sudah menjadi daerah yang ingin dituju oleh kaum muslimin yang ada di Nusantara. Mekah meskipun sangat jauh sekali dari Jawa atau dari Nusantara, ya setidaknya di akhir abad ke-15 itu sudah menjadi daerah yang ingin dituju oleh kaum muslimin untuk belajar di sana. Nah, dalam perjalanannya ini Sunan Bonang ini kemudian ditemani oleh Raden Ainul Yakin atau yang kelak kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah, tetapi kemudian waktu itu mereka transit di Malaka, karena memang perjalanan pada waktu itu memerlukan transit. Perjalanan waktu itu ditempuh dengan menggunakan kapal layar, dan kapal layar ini sangat ditentukan oleh angin. Jadi kalau anginnya itu membawa ke arah yang dituju, maka kapal itu akan jalan. Tetapi kalau misalkan anginnya itu berbelok,
maka kapal itu akan menepi dan akan menunggu sampai datang angin yang bisa membawa pada perjalanan berikutnya. Nah, salah satu tempat yang biasa dipakai untuk transit itu adalah Malaka. Dan Malaka ini bukan hanya sekedar tempat transit. Malaka itu menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai pada waktu itu, dan juga menjadi pusat peradaban Islam di wilayah Nusantara atau wilayah Asia Tenggara pada waktu itu. Dan di sana banyak ulama, banyak dai yang berkumpul karena memang posisinya sangat strategis sekali. Nah, sesampainya di Malaka, Maulana Makhdum Ibrahim bersama Raden Ainul Yakin ini kemudian belajar kepada Maulana Ishaq. Ada yang mengatakan, salah satu sumber mengatakan dia belajar kepada Syekh Awalul Islam. Dan cukup lama ya, atau beberapa saat ya, dua alumni dari pesantren Ampel ini berada di sana belajar kepada Maulana Ishaq. Kemudian oleh gurunya keduanya dinasihati untuk tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Mekah, untuk membatalkan rencananya naik haji dan belajar di Mekah. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu di Jawa ini sedang terjadi perubahan besar-besaran. Ada semacam arus perubahan yang sedang terjadi di Jawa, sehingga tenaga dan pikiran mereka itu sangat diperlukan di Jawa. Nah, ini satu sumber mengatakan seperti itu. Tetapi ada sumber lain yang mengatakan juga keduanya bahkan sempat lanjut perjalanan sampai ke Pase, kemudian lanjut sampai ke Mekah, dan sempat naik haji, baru kemudian balik lagi ke Jawa. Nah, sesampainya di Jawa, Makhdum Ibrahim ini kemudian sempat menggantikan posisi atau menggantikan tugasnya atau membantu tugas ayahnya Raden Rahmat di pesantren Ampel, tetapi itu tidak berlangsung lama. Nah, kemudian dia dipanggil oleh Pangeran Ratu, yang ini merupakan nama lain dari Raden Patah, untuk datang ke Demak. Dan sesampainya di Demak, dia diminta untuk menjadi imam masjid yang pertama. Nah, Masjid Demak ini menurut De Graaf diperkirakan selesai dibangun sekitar tahun 1479 atau 1480-an. Jadi diperkirakan Sunan Bonang itu ya ke Demak ya sekitar tahun 1480-an itu. Demak waktu itu menjadi satu daerah baru yang perkembangannya cukup pesat sekali. Apalagi Demak ini berada di posisi yang tidak kalah strategis dengan Tuban. Banyak para pedagang yang datang ke sana, dan banyak juga para ulama, para dai yang singgah di sana. Sehingga posisi Makhdum Ibrahim yang menjadi imam masjid pertama di Demak ini bukan hanya semata-mata dia mengimami sholat saja. Di masjid itu dia juga bertugas untuk menjadi guru bagi orang-orang yang datang dan ingin belajar Islam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Maulana Makhdum Ibrahim di usia sekitar 30-an tahun waktu itu. Nah, Makhdum Ibrahim menjalankan tugas sebagai imam masjid di Demak ini tidak begitu lama ya. Menurut De Graaf, kira-kira dia menjalankan tugas itu sampai tahun 1506 atau mungkin sampai tahun 1512. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam bukunya Kerajaan Islam Pertama di Pulau Jawa. Nah, setelah itu Maulana Makhdum Ibrahim kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan dakwah keliling. Ada beberapa daerah yang sempat dia kunjungi, diantaranya di Karang Kemuning, kemudian Bonang di daerah Demak, kemudian ada juga Bonang di daerah Lasem, dan terakhir dia bertempat tinggal di Bonang daerah Tuban. Nah, setidaknya di pesisir utara Pulau Jawa ini ada 3 tempat yang namanya Bonang, dan di tempat itulah dulu Maulana Makhdum Ibrahim pernah tinggal dan pernah beraktivitas di sana. Nah, kenapa Maulana Makhdum Ibrahim ini kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang ya? Setidaknya ada 2 pendapat.
pendapat yang pertama ya karena dia beraktivitas di daerah yang namanya Bonang. Tiga daerah tadi, baik Bonang di Demak atau Bonang di Lasem atau satu lagi Bonang di Tuban, itu adalah daerah yang dulu Maulana Makhdim Ibrahim pernah beraktivitas, pernah tinggal di situ dan pernah mengajak orang untuk masuk Islam di situ. Kemudian pendapat yang kedua, Maulana Makhdim Ibrahim ini dikenal dengan nama Sunan Bonang karena dia adalah orang yang pertama menciptakan alat musik yang bernama bonang. Jadi menurut cerita yang ditulis dalam historiografi tradisional, ketika ya Maulana Makhdim Ibrahim ini memukul alat yang bernama bonang, ya, jadi alat musik pukul ini, alat musik tradisional, ya. Orang-orang ini kemudian mereka pada penasaran, mereka tertarik, kemudian mereka datang dan mereka ketika datang ya kesempatan mereka datang kan berkumpul. Nah pada saat mereka berkumpul itulah kemudian Maulana Makhdim Ibrahim menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam. Nah kemudian ada satu lagi cerita yang biasanya sering berkembang yang menceritakan bahwa Maulana Makhdim Ibrahim atau Sunan Bonang ini juga pernah melakukan dakwah di daerah Kediri. Ya. Cerita ini ya harus kita baca secara kritis ya, tidak kemudian kita terima apa adanya. Nah, cerita ini diantaranya disebutkan dalam Serat Darmo Gandul. Ya. Dan Serat Darmo Gandul ini sebenarnya merupakan cerita yang merupakan tulisan yang secara metode sejarah ya. Cerita yang ditulis oleh si penulis yang juga majhul menjadi perdebatan itu tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Ya, Serat Darmo Gandul ini kan banyak menulis ceritanya dari Babat Kadiri. Nah, sementara Babat Kadiri yang sudah muncul lebih dahulu daripada Serat Darmo Gandul ini dulu ditulis itu dengan cara memasukkan jin ke dalam orang yang kerasukan. Nah, jadi ketika orangnya kerasukan, kemudian orang ini disuruh untuk cerita tentang sejarah Kediri. Nah, dari situlah kemudian muncul cerita-cerita yang aneh-aneh, termasuk cerita tentang datangnya Sunan Bonang ke Kediri untuk melakukan dakwah di pinggiran Sungai Brantas pada waktu itu. Nah, karena penduduknya tidak mau menerima ajakan Sunan Bonang, kemudian oleh Sunan Bonang mereka dikutuk, dilaknat, didoakan dengan doa yang buruk. Apa doanya? Menurut cerita dalam Serat Darmo Gandul, Sunan Bonang kemudian mengatakan semoga ya, air Sungai Brantas ini akan kering sehingga penduduk desa ini mereka akan kesulitan untuk minum dan kesulitan untuk memberikan minum kepada ternak-ternak mereka. Nah, karena doa Sunan Bonang ini, kemudian keringlah ya Sungai Brantas itu dan penduduk merasa kesulitan. Nah, kemudian penunggu Sungai Brantas namanya Buto Locoyo, nah, ini kemudian memunculkan diri, menampakkan diri, ada penampakan kalau bahasa hari ini. Dan terjadilah ya diskusi ya antara Sunan Bonang dengan Buto Locoyo ini ya, singkat cerita ya jin penunggu Sungai Brantas itu kemudian marah-marah dan memaki-maki, dikatakan dasar kamu orang Arab tidak tahu balas budi, orang Arab sukanya merusak, orang Arab sukanya memaksa dan sebagainya. Intinya orang Arab itu jelek. Nah, sebenarnya cerita seperti ini adalah cerita yang secara metode sejarah itu tidak bisa diterima. Cuma kita perlu mengetahui cerita ini untuk menunjukkan mentalitas orang-orang yang berada di balik Serat Darmo Gandul. Nah, jadi Babat Kediri ini kan ditulis pada saat Kediri yang dulu merupakan pusat peradaban Jawa lama itu sudah diislamkan. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang segelintir orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu, dan segelintir orang itu masih mengharapkan agar Kediri atau Jawa pada umumnya itu tidak menjadi Islam sebagaimana pada saat Babat Kediri atau Serat Darmo Gandul itu ditulis.
Sehingga pikiran bawah sadar mereka akhirnya mendorong mereka untuk mengarang cerita yang bukan-bukan. Dan ini jelas merupakan cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali ke perjalanan dakwah Sunan Bonang. Nah, jadi setelah Sunan Bonang melakukan perjalanan lawatan ke beberapa tempat, kemudian beliau memutuskan untuk berdomisili di daerah Tuban, di daerah Bonang, dan di tempat itulah kemudian beliau mendirikan pesantren. Dan pesantren Bonang ini merupakan pesantren yang punya murid dari berbagai daerah, ya. Muridnya datang dari Kalimantan, atau muridnya ya banyak yang setelah selesai dari pesantren Sunan Bonang ini melanjutkan dakwah sebagaimana gurunya. Mereka ke Kalimantan, ke Sumbawa, ke Sulawesi, ke Ambon, dan ke Ternate, ya. Nah, selain aktif dalam berdakwah, ya, Sunan Bonang ini juga meninggalkan beberapa tulisan, beberapa karya tulis, atau ada beberapa karya tulis yang diduga kuat itu merupakan karya Sunan Bonang. Di antaranya ada yang namanya Kitab Bonang, kemudian Suluk Wujil, Suluk Kalipah, Suluk Kadresan, Suluk Regol, Suluk Bentor, dan sebagainya. Nah, di tahun 1525 Masehi atau di awal abad ke-16, ya, seperempat awal abad ke-16, ya, Sunan Bonang ini meninggal dunia. Dan sampai meninggal dunia, ya, Sunan Bonang ini belum sempat menikah, ya. Jadi dia meninggal dunia dalam posisi belum sempat menikah. Ini menurut cerita yang paling masyhur. Barangkali demikian bisa saya sampaikan dalam kajian kita di siang hari ini. Insya Allah nanti di lain hari kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang Sunan Bonang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.